Bagaimana status ulama? Ya, ulama warasatul anbiya. Terus bagaimana habaib? Kalau bahasa sekarang, ini Nabi dan keluarganya, ulama itu pengawalnya. Karena itu, kau ngikuti pengawal, itu mereka mengawal keluarga Nabi. Dan mereka itu adalah taqolain, dua pusaka yang ditinggalkan oleh Nabi kepada umat, yang jika kita berpegang kepada duanya, yang salah satu ya, dua-duanya nggak sesat. Itu ngikuti Al-Quran tapi nggak ngikuti habaib, itu juga sesat. Sekarang muncul macam-macam. Itu ulama warasatul anbiya bukan habaib warasatul anbiya. Loh, nggak baca hadis itu taqolain itu apa itu? Karena itu hati-hati, kalau sudah mulai ada buhut, berarti kamu sudah meninggalkan satu daripada taqolain dan kamu akan sesat pasti. Bertemu lagi saat ini. Kemarin saya sibuk ke Cirebon, sibuk ke Demak, sibuk ke Purwodadi, sibuk ke Cilacap dan sebagainya. Belum sibuk di pondok. Ya, sibuk ngopi, ngudud. Ini saya harus bikin video lagi nih. Karena tadi ada yang kirim video ke saya. Ada 2 orang yang kirim video. Itu tentang ceramahnya Taufik Segaf. Taufik Segaf, pas Taufik Segaf. Aduh, saya kritik Anda ya, Taufik Segaf. Mohon maaf, jangan marah. Saya ini orang bodoh, kalau dikritik sama orang bodoh, ya. Jangan marah, Pak Taufik Segaf. Itu dalam ceramahmu membahas tentang sakolain, yaitu tentang wasiat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berkhutbah di dekat sumber mata air, yaitu di wilayah Qum. Wilayah Qum itu antara Makkah Madinah. Dan saat itu ada yang mendengarkannya, yaitu Zaid bin Arqam diantaranya. Betul, memang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam khutbahnya membahas tentang kitabullah dan ahli bait. Ya. Betul itu. Ini tapi Pak Taufik Segaf ini, mohon maaf, saya menduga ini keliru, pengkajiannya tidak dalam. Mencek orang Banten tejero amat ya ngajina Pak Taufik. Ke siapa ngajinya? Jadi kalau mengubah tentang sakolain, tentang kitabullah dan ahli bait, itu Pak Taufik mestinya dikaji dulu kitab-kitab yang berkaitan dengan hadis, ya, tentang Sahih Muslim, tentang kitab Imam Ahmad bin Hambal, tentang Ibnu Taimiyah, dikaji lagi dan pelajari lagi periwayat dan perawinya. Bagaimana tentang Juhair bin Harb, tentang Suja bin Mukhlad, tentang Ibnu Ulayah, dikaji perawi-perawinya juga. Ya. Siapa itu Husain bin Sabroh, Umar bin Muslim, Yazid bin Hayyan, ya, dan Abu Hayyannya sendiri dikaji lagi. Jadi memang ketika Zaid bin Arqam mendengarkan khutbahnya atau wasiatnya Rasulullah Muhammad SAW bersabda, yaitu sesungguhnya aku meninggalkan kepadamu 2, ya, yaitu sakolain yang sangat berat dan tentu memberatkan, yaitu kitab Allah. Nah, Rasul di situ menjelaskan dalam salah satu hadis yang sahih yang masyhur, di antaranya kalimatnya, waqad taraktu fikum ini atasamtum bi kitaballah. Begitu. Sesungguhnya aku meninggalkan kepadamu yang tidak akan sesat jika engkau mengikutinya setelah itu, yaitu kitaballah. Nah, di situ kan waktu khutbah itu Rasulullah menjelaskan, barang siapa orang yang mengikuti kitab Allah, maksudnya tidak akan sesat. Nah, itu poinnya.
Saya nggak akan menjelaskan panjang-panjang ya. Nanti kalau panjang-panjang Pak Taufik Segap bisa ke majelis saya. Karena kalau di majelis saya ada kitabnya ya. Ini karena di YouTube kita persingkat aja. Dan kemudian baru Rasulullah juga meneruskan kalimatnya, yaitu wa ahli bait. Nah, dan meninggalkan juga ahli bait. Ya kan, kalau Rasulullah wafat itu tentu apalagi yang akan ditinggal oleh Rasulullah kalau bukan Al-Quran yang sudah diwahyukan ke beliau, dan tentu yang ditinggalkannya ketika itu ya keluarganya. Nah, siapa ahli bait Rasul? Nah, yang logis aja ya, yang ditinggal oleh Rasulullah saat itu selain Al-Quran yaitu keluarganya. Siapa keluarga Rasulullah? Yaitu Sayyidina Ali, keluarga Sayyidina Ali, yaitu Siti Fatimah, Sayyidina Hasan Hussein gitu. Kemudian keluarga Ja'far, keponakannya, keluarga Sayyidina Abbas, pamannya, yang itu masih hidup. Nah, kalau Pak Taufik Segap kan menafsirkan barang siapa mengikuti dua itu sakolen itu akan selamat. Satu saja ditinggalkan pasti akan celaka. Nah, Pak Taufik kan yang saya perhatikan, saya simak, yaitu harus diikuti Al-Quran dan mengikuti ahli bait. Semua umat Islam begitu ahli bait. Pak Taufik menganalogikan bahwa ahli bait itu yang di depan, bahkan ulama mengawal ahli bait. Dan Pak Taufik menyitir al ulama warasatul anbiya, katanya. Nah, itu kan anbiya, al ulama warasatul anbiya. Jadi ulama sebagai warasatul anbiya itu harus mengawal Habib. Ya, barang siapa meninggalkan salah satu, memegang Al-Quran, mengikuti Al-Quran, meninggalkan tidak mengikuti Habib, pasti sesat. Dan ulama itu ditugaskan menurut pandangan Taufik Segap dalam video itu mengawal Habib. Kalau ulama kan jelas firman Allah, yang ditinggalkan oleh Rasulullah ya Quran. Yang kata Rasulullah, kalau kita mengikutinya selamat, kalau tidak mengikutinya kan celaka. Ikutilah ulama. Taufik mengatakannya harus mengikuti salah satu harus mengikuti sakolain. Sakolain itu kata apa Taufik? Quran dan Habib. Ahli bait. Ahli bait ditafsirkan oleh Pak Taufik Habib. Ahli bait itu kata Pak Taufik. Ahli bait itu Habib kata Pak Taufik. Kalau dalam video itu ya. Tapi jangan dulu begitu. Itu udah ranco. Ya kan? Pak Taufik, siapapun dia termasuk saya, siapapun dia ngaku Habib, ya itu harus mengikuti Al-Quran, ya itu berarti harus mewujudkan, mempraktekkan firman Allah. Ali bukan ulama yang ngawal Habib, Habib yang ngawal ulama, karena Al-Quran. Ya kan? Yang kemudian ada beberapa tafsiran ahli bait atau itroh Nabi. Ahli bait atau itroh Nabi, keturunan Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Di situ kan sudah dijelaskan oleh Zaid bin Arqam. Ketika Zaid bin Arqam didatangi oleh 3 orang, oleh Husain bin Sabroh, oleh Umar bin Muslim, oleh Yazid bin Hayyan, ditanya, siapakah ahli bait itu? Ya, kata Zaid bin Arqam, yaitu keluarga Ali, keluarga Ja'far, lalu keluarga Ibnu Abbas. Artinya, kenapa dititipkan keluarga Rasulullah yang terdiri dari keluarga Sayyidina Ali, keluarga Sayyidina Ja'far, keluarga Sayyidina Abbas, yaitu dalam kaitannya dengan zakat. Ya, pertama harus dijaga bahwa mereka jangan menerima zakat karena mereka Bani Hashim, Bani Muthalib, sesuai dengan kitab fikih. Ada kan di takrib juga ya. Itu yang harus diperhatikan. Maksud Rasulullah itu bukan diwajibkan harus diikuti semuanya, juga termasuk keturunan Sayyidina Ali, Sayyidina Ja'far, bukan begitu. Jadi jangan disamakan kewajiban mengikuti Al-Quran tanpa pandang bulu, tanpa ada kritikan, tanpa mikir panjang, seperti kepada ahli bait. Bukan begitu. Terhadap ahli bait
hanya dikhususkan kalau beberapa para ulama ya itu tentang haknya saja. Gitu dong ya. Nih, analoginya begini. Kalau itu ditafsirkan ahli bait itu harus wajib diikuti oleh seluruh umat Islam, apalagi kata topik Habib harus diikuti seperti halnya kita mengikuti Al-Quran. Saya mau nanya nih Pak Taufik Segaf, di zaman sekarang ini banyak kali nih oknum Habib yang diskotik, yang mabok, yang mungkin yang berzina, banyak oknum-oknumnya nih, yang zina, yang mabok, yang dawir. Saya mau nanya, jadi ulama dan seluruh umat Islam harus mengikuti mereka terus. Mereka mabok ikut mabok, mereka dawir ikut dawir, mereka mencaci umaro ikut mencaci maki, mereka menghina NU liberal harus mengikuti, mereka mencaci maki menghina ulama-ulama NU, kiai-kiai NU ikuti. Masa begitu? Analoginya kan nggak masuk. Makanya makanya ulama-ulama ada yang mengatakan bahwa ada yang menafsirkan hadis Rasul tentang sakolen itu, yaitu ahli bait itu harus seperti kekuatannya diikut seperti Al-Quran, itu doib. Damai itu doib, Pak Taufik. Ya, secara nakli juga tidak nyambung, tidak bersanad lah. Secara akli pun bertentangan dengan logika. Contohnya kalau tafsiran Pak Taufik, barang siapa mengikuti Al-Quran, kata Pak Taufik kan, dan Habib pasti selamat. Mengikuti Al-Quran, tidak mengikuti Habib pasti celaka. Waduh, dengan pasti. Kalau begitu Habib harus diikuti dong. Jadi umat Islam ini harus mengikuti Al-Quran atau mengikuti Habib. Umat Islam, siapapun termasuk Pak Taufik, Habib dan yang lainnya harus mengikuti Al-Quran. Berarti semuanya Habib dan sebagainya harus mengikuti ulama. Diperkuat dengan hadis-hadis. Man akramal alima faqad akramani. Tuh. Wa man akramani faqad akramallah. Wa man akramallah fa ma'wahul jannah. Itu kan ada hadis diperkuat lagi dengan hadis lagi. Diperkuat lagi tentang bahwa yang harus dikuatkan itu yaitu Al-Quran dan orang-orang yang mengikuti Rasulullah. Siapa sunnahnya Rasul dan sunnahnya sahabat. Ada hadis yang mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin. Peganglah oleh engkau sunnahku dan sunnahnya khulafair rasyidin. Ya tentu karena mereka lah yang melaksanakan sunnahnya Rasul. Bukan bi sunnati Habib. Ya Pak Taufik ya. Aduh, mohon maaf nih. Barangkali ini saya yang bodoh, Pak Taufik yang lebih pintar. Tapi maaf yang saya tahu hasil mondok, hasil ngaji ya itu tidak seperti apa yang dikatakan. Jadi salah besar yang dikatakan Pak Taufik, barang siapa tidak mengikuti Habib walaupun mengikuti Al-Quran itu pasti celaka. Itu kalimat yang salah, doktrin yang sesat, doktrin yang tidak boleh disebarkan di bumi Allah Ta'ala, khususnya di Indonesia. Orang Indonesia ahli ngaji semua, apalagi orang Banten. Pak Taufik harus mengkaji lagi ya Pak Taufik ya. Udahlah, berhentilah mendoktrin-doktrin. Udahlah, berhenti mendoktrin-doktrin. Yang janganlah ingin selalu klannya Habibnya dimulia-muliakan terus sampai seolah-olah itu posisinya kedudukan sama dengan Al-Quran. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah Pak Taufik baik Segaf. Malulah, apalagi sebagai ketua RA kok begitu amat. Mohon maaf ya. Jadi saya harapkan kepada saudara saya jangan sembarangan mengikuti doktrin-doktrin Habib, walaupun itu Habib jangan lo diikuti. Ikuti ulama, benar-benar ulama yang ahli kitab, yang bersanad ya, yang masyhur, yang maupun tidak masyhur, yang takwa, yang alim, yang tidak dawir, yang tidak mendoktrin, yang tidak mengancam, yang ikhlas, yang ridho, yang takwa ya. Itulah ikuti itu ya, yang jelas keilmuannya, apalagi dia sudah mengalumnuskan banyak orang sehingga menjadi ulama, khususnya ilmu dan takwanya ya. Jangan melihat sosok, tapi lihatlah ilmu dan takwanya ya. Saya harapkan nih saudara saya bisa
cek orang bentak geus geura geus ieu geus berang geura ulah molor ulah ngimpi bentak ayo ngaji gitu. Tuh orang Banten khususnya geus ngaji na Kacidau ka Buya Muhtadi ka Buya Murtado geus. Ya, demikian, mohon maaf. Sekali lagi Pak Taufik, saya minta tolong ralat. Ya, tolong ralat. Janganlah mendoktrin orang Indonesia khususnya. Kami orang-orang Nusantara sudah sangat paham dan kami hanya bisa tersenyum mendengar ceramahnya Pak Taufik dalam YouTube tersebut. Mohon maaf. Mohon maaf. Jadi saya simpulkan ya. Dari kesimpulan yang saya ucapkan ini mengkritiki Pak Taufik Shihab, yaitu bahwa ucapan Pak Taufik Shihab itu terbantahkan dengan adanya hadis, yaitu waqad taraktu fikum ma lang tadillu ba'dahu inni atasamtum bih kitaballah. Ya, boleh dibaca kitaballahi kalau mau diwasolkan. Kalau diwakafkan kitaballah. Dan sesungguhnya kata sabda Rasulullah SAW, aku tinggalkan fikum kepadamu dan tidak akan tersesat sepeninggalnya siapapun jika berpegang teguh kepadanya. Kitaballah yaitu Al-Quran. Nah itu hadis itu dari Zaid bin Arqam itu penegasannya itu. Di situ baru Rasulullah meneruskan wa ahli baiti. Nah, artinya dijelaskan lagi oleh Zaid bin Arqam karena adanya pertanyaan dari 3 orang tadi, khususnya oleh Husain bin Sabroh, ya. Itu siapakah ahli bait Rasulullah? Itu kata Zaid bin Arqam yang dia mendengarkan khutbahnya Rasulullah Muhammad SAW, yaitu keluarga Sayyidina Ali, keluarga Sayyidina Ja'far, keluarga Sayyidina Abbas. Maaf, tadi saya bicaranya keponakan. Ja'far itu bukan keponakan, tapi sepupunya Rasulullah Muhammad SAW. Dan perlu saya tegaskan, Pak Taufik Shihab ya, Rasulullah SAW bersabda dalam kaitan dengan as-Shaqalain itu, yaitu tentang ahli bait itu dalam pemenuhan haknya. Apa artinya? Ahli bait Rasul itu punya haramkan menerima zakat. Sekali lagi ya, bukan haknya untuk wajib diikuti seperti hanya mengikuti seluruh mengikuti Al-Quran, bukan seluruh umat Islam, bukan. Itu loh Pak Taufik Shihab, mohon maaf. Dan ini ada yang menarik bagi saya ini dari ucapan Pak Taufik Shihab. Pak Taufik Shihab itu berkata tentang al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Ini ada yang membuat saya tertarik. Ini dulu itu pernah diucapkan oleh guru saya, oleh al-alimul ulama, al-alimul alamah, alimul ulama, al-alim al-alamah, ya, yaitu Syekhul Mukarram Buya Muhtadi Cidau, oleh guru saya. Al-ulama'u warasatul anbiya la habaib, gitu. Ya, itu benar, betul. Ya, jadi saya menduga ini Pak Taufik Shihab ini seolah sedang menjelaskan bahwa apa yang diucapkan oleh Buya Muhtadi itu salah dan sedang merevisi bahwa yang justru yang wajib diikuti itu adalah Habib, dan ulama itu pengawal Habib. Nah ini kan begitu kan, menurut dugaan saya nih, dugaan saya, asumsi saya nih, pembicaraan Pak Taufik itu arahnya sepertinya kepada gitu. Jadi arahnya ingin menyampaikan pesan bahwa umat Islam dimanapun dunia manapun harus mengikuti Al-Quran dan harus mengikuti Habib. Ya, ulama siapapun harus jadi pengawal Habib. Seperti itu kan?
Nah, jadi saya kritik, saya bantah. Ya Pak Taufik ya, udahlah. Apa yang dikatakan oleh Abu Yamut tadi itu, guru saya itu jelas dengan ilmunya. Ya, jadi benar, al ulama'u warasatul anbiya la habaib, dan saya pun juga mengatakan menegaskan al ulama'u warasatul anbiya la habaib. Al ulama'u warasatul anbiya la habaib. Al ulama warasatul anbiya la habaib. Dan yang wajib diikuti oleh umat Islam adalah Al-Qur'an dan sunnahnya Khalifatul Rasyidin. La habaib, bukan habaib. Belum tentu habib itu harus ikuti, kecuali oknum habib yang mukti Al-Quran mengikuti sunnahnya Khalifatul Rasyidin. Artinya habib yang berilmu dan bertakwa, baru boleh kita ikuti hal-hal yang memang wajib diikuti sesuai dengan pandangan syariat agama Islam dan yang sesuai dengan jumhur ulama gitu. Tapi kalaupun itu timbul dari oknum habib tapi bukan jumhur ulama, ya masih masih ikhtilaf, boleh ditinggalkan gitu loh. Udahlah, nah, jangan sampai kami ini dibodohi dan dibodohi terus oleh oknum habib ya. Mohon maaf nih, mohon maaf. Ya, mohon maaf, Pak Segap. Ayo kita bareng-bareng lagi ngaji-ngaji.